wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Nurul Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan segala nikmat, nikmat sehat, nikmat afiat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam ini Allah mengumpulkan kita tak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan terhadap segala nikmat tersebut Allah menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Amin ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita kepada dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan janji Allah yang telah diungkapkan oleh Nabi-Nya bahwa siapa yang membaca sholawat satu kali, Allah akan memberi rahmat 10 kali. Mudah-mudahan juga kita sebagai umatnya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu saya sudah menyinggung tentang bahwa hari ini atau Sabtu pertemuan ini akan membahas anak angkat. Ini masih ada kaitannya dengan nasab. Jadi seperti kaidah atau ketentuan umum yang ada di dalam nasab, bahwa nasab itu bisa ditetapkan melalui kelahiran yang diakibatkan oleh perkawinan yang sah. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu pengakuan terhadap seseorang yang dibuktikan dengan adanya bahwa dulu pernah terjadi pernikahan yang melahirkan anak. Maka jalan penentuannya itu adalah satu, berdasarkan perkawinan yang melahirkan anak, dan yang kedua berdasarkan pengakuan terhadap kelahiran anak. Nah, bagaimana ini kemudian jika ada pengakuan tanpa ada kelahiran atau tanpa ada hubungan nasab? Maka sebagai definisi anak angkat yang kita kenal pada sekarang ini adalah seseorang yang diadopsi, diatribusikan kepada orang lain sebagai anak mereka secara hukum. Jadi anak angkat atau adopsi yang kita kenal sekarang dan bahkan sampai zaman dahulu di masa jahiliyah, itu anak orang lain diambil anak
dan dia menikmati statusnya sebagai anak kan. Proses adopsi melibatkan transfer hak-hak dan tanggung jawab orang tua dari orang tua biologis atau wali hukum ke orang tua angkat. Jadi orang tua angkat ini yang kemudian membiayai, kemudian anak itu berhak dia jadi wali terhadap anak tersebut. Begitu, pokoknya 4 kemarin itu sudah masuk di dalam hak adopsi tadi. Nah, berbeda dengan ikrar atau pengakuan, ia dinyatakan sebagai klaim berdasarkan nasab. Itu anakku, begitu. Bahkan kemarin itu ya, klaim berdasarkan nasab itu asal tidak mengaku zina itu diterima. Ya, asal tidak mengaku zina itu diterima. Kalau sudah mengaku zina, maka selama apapun selamanya anak itu tidak bisa dinasabkan kepada orang tersebut. Bagaimana hukumnya ayat yang menghapus adopsi? Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Bukan bapak salah seorang di antara kamu. Berarti ini ada kaitannya. Mengapa? Ayat menyampaikan pesan bahwa Nabi Muhammad tidak mengambil anak angkat seperti yang dilakukan oleh orang-orang pada masanya. Jadi ayat ini otomatis yang menghapus tentang tabani atau adopsi. Maksudnya adopsi itu gini. Dulu Nabi itu punya budak tinggalan Khadijah radhiyallahu anha. Dan ini manut taat, bahkan sangat dicintai oleh Rasul. Namanya siapa? Zaid bin Harithah. Loh, Nabi itu pernah mendeklarasikan tabaninya atau adopsinya di depan Ka'bah dan disaksikan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga sejak saat itu Zaid bukan bin Harithah lagi, tapi Zaid bin Muhammad. Lalu turun ayat ini, dirusak oleh Allah, dihapus oleh Allah. Muhammad itu sekali-kali bukan bapaknya Zaid, begitu, bukan bapaknya Zaid, menghapus adopsi. Maka kemudian dalam ayat yang lain disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddin. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan memakai nama-nama bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Menurut riwayat Al-Qurtubi sebagaimana yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Umar, bahwa Umar sendiri bapaknya Ibnu Umar berkata, kami selalu memanggil Zaid bin Muhammad sampai turunlah ayat ini. Kemudian kami memanggilnya Zaid bin Harithah. Jadi ini yang membatalkan adopsi. Jadi adopsi itu konsekuensinya nasabnya menggunakan nama ayah angkat, ya kan? Kemudian menerima warisan, kemudian kalau perempuan menjadi mahram, ya kan?
itu dibatalkan semua oleh Allah. Gitu. Kemudian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haramun. Siapa mengaku bernasab kepada selain ayahnya sedang dia mengetahui, maka haram baginya surga. Saya ini Ahmad Zulfikar bin Muhammad Mahid. Karena ingin terkenal, saya ngakunya bin Soeharto. Boleh gak kayak gitu? Gak boleh, saya tahu bapak saya sendiri itu bukan Soeharto. Baik. Nah, setelah ini selesai, maka bagaimanakah status anak angkat? Kok masih nyebut anak angkat? Nah, iya. Karena di sini diakomodir sebagian saja, tapi yang bertentangan dengan hukum Islam dibuang. Lalu juga kita sebagai umat Islam itu tunduknya kepada hukum Islam. Jadi dalam teori kredo, ketika kita bersahadat dan mengaku sebagai seorang muslim, maka kita ini wajib tunduk kepada hukum Islam. Nah, hukum Islam itu sumbernya adalah Al-Quran, hadis atau sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Terus yang terakhir 5, ijtihad. Ijtihad ini penting, Pak. Yang beredar di fikih-fikih yang ada itu adalah hasil ijtihad. Oke. Siapa anak angkat itu yang diakomodir dalam HKI, KHI, kompilasi hukum Islam 171 huruf F menyatakan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Maksudnya bagaimana? Ya cuma ini saja. Mohon maaf, saya ambil contoh. Misalnya si Fulan punya anak Zaid. Fulan ini miskin. Anaknya banyak, akhirnya untuk mengurangi beban diambillah oleh Agus, mohon maaf, dibawa ke kota, ya kan? Lalu dijadikan anak angkat. Tapi batasannya bagaimana? Cuma membiayai. Jadi sebenarnya menafkahi saja dia. Sekolahnya, kan gitu, keperluannya sehari-hari, makannya dan sebagainya. Nah itu juga anak angkat. Statusnya tetap anaknya si Fulan tadi yang miskin tadi. Itu maksud saya. Maksud undang-undang ini. Lalu kemudian untuk memperkuat itu dibawalah si Zaid ini oleh Agus ke pengadilan agama untuk mendapatkan apa? Penetapan. Jadi kalau soal biaya itu nyarinya ke siapa? Ke si Agus apa si Fulan? Si Agus. Begitu contohnya. Dan cuma itu saja. Soal nanti andai kata itu perempuan namanya Wati misalnya, kan gitu, atau Fulana misalnya, maka kemudian si Fulan tadi yang di desa tadi tetap berhak menjadi, yang paling berhak menjadi walinya. Ini cuma ngempanin saja,
cuma ngasih nafkah saja, cuma nyekolahin saja, hak-hak yang lain tidak. Seandainya si Agus dan istrinya si Dewi misalnya itu punya anak, maka bagaimana kalau ada penetapan, maka anak angkat diberi wasiat wajibah sepertiga dari asetnya si Agus. Nah, di mana itu dikatakan dalam pasal 209 ayat 1, sedangkan terhadap ini. Sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga harta wasiat anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya. Jadi begini, Pak. Anak angkat itu kan bukan anak nasab. Betul apa tidak? Jadi bagaimanapun dia tidak akan dapat mendapatkan waris. Ya, dia tidak akan mendapatkan waris. Loh, seandainya seseorang meninggal, dia nggak punya anak tapi punya saudara. Terus kemudian dia punya anak angkat ini, dapat nggak ini waris? Dapat nggak warisnya? Waris nggak dapat, warisnya ke siapa? Saudara. Tapi hukum di Indonesia mewajibkan kepada ahli waris yang menerima tadi, yaitu saudara, bahwa ini kalau ada penetapannya dari pengadilan, dia dapat maksimal. Saya ulangi lagi, maksimal. Ini sebanyak-banyaknya loh, Pak. Maksimal sepertiga dari aset ayah angkat. Jadi seandainya nggak punya anak tapi punya anak angkat tersebut maksimal mendapatkan sepertiga dari harta ayah angkatnya berdasarkan apa? Hukum. Berdasarkan hukum, Pak. Wasiat wajibah ini ada dalam Al-Quran. Perbedaan para ulama cukup kuat. Ya, perbedaan para ulama cukup kuat terkait masalah wasiat wajibah ini. Maka ada yang mengatakan bahwa ayat ini dihapus oleh ayat waris. Ada yang mengatakan ayat ini dihapus oleh ayat waris. Tapi ada pula yang mengatakan ayat ini berlaku bagi ahli waris yang tidak mendapatkan warisan karena terhijab atau beda agama atau terlarang. Ada yang kayak gitu, ada. Saya carikan ayatnya, mudah-mudahan ketemu. Sebelum jauh, kalau ayah angkat tadi punya anak, jadi dia punya anak, tetapi dia juga mengangkat anak angkat, gitu kan ya. Pada saat dia meninggal, dia punya anak dan punya istri. Si anak angkat ini berapa bagian? Maksimal sepertiga. Jadi bagiannya dalam kaitan prakteknya nanti seperti yang ada, itu tidak boleh melebihi dari bagian anak kandung. Ya, maksimal sepertiga, dan kemudian dalam prakteknya itu tidak melebihi dari bagian anak kandung. Jadi seandainya itu wasiat itu kemudian melebihi dari bagian anak kandung, maka hal tersebut tidak bisa dibenarkan.
Jadi maksimalnya itu sepertiga tadi bisa turun itu karena berbagi dengan apa? Dengan anak. Tapi skemanya bukan skema waris, skema wasiat. Gitu. Siri. Itu katakan bahwa setelah dia dewasa boleh diberitahu. Boleh diberitahu. Di awal. Pengalaman saya pada saat dia SMA mau kuliah, diberitahu sama orang tuanya itu tergoncang sih. Tergoncang, sangat tergoncang. Baik. Apakah kemudian perlu diberitahu? Yang nasab itu perlu diberitahu. Orang mungkin akan merasa tergoncang pada awalnya, tapi suatu saat dia akan pasti mencari asal usulnya. Itu. Namun begini, pernikahan siri itu menyisakan sejumlah problematika. Satu, tidak adanya pengakuan. Begitu. Bahkan putusan MK nomor 40 terkait pembuktian status anak luar nikah antara yang itu ternyata mengabulkan. Karena pada hakikatnya nikah siri itu adalah nikah yang sah sesuai agama dan undang-undang. Hanya saja begini, nikah siri itu tidak tercatat secara administrasi. Itu administrasi. Sehingga hak-hak anak tersebut tidak bisa dinasabkan atau dipenuhi berdasarkan undang-undang. Maka sebagai jalan keluarnya itu kemudian ada yang disebut dengan isbat nikah. Tapi nanti akan berturut lagi. Biasanya nikah siri itu adalah nikah yang kedua. Itu. Nah, dalam hukum Indonesia harus mendapatkan persetujuan istri pertama. Nah, makanya disiri kan gitu. Nah, itu yang terjadi di Indonesia, carut marutnya. Gitu. Lah, apakah kemudian harus ditunjukkan? Ya ditunjukkan saja. Jadi kita harus moderat, nggak kemudian kita ngomong bahwa nikah siri itu sama dengan zina, nggak boleh. Karena bagaimanapun nikah siri itu ketika mengumpulkan syarat dan rukunnya sah secara agama dan undang-undang. Tidak saja dia itu melanggar satu syarat asmini. Mungkin gitu, mungkin ada yang lain saja. Mengenai wasiat itu teknisnya ini Ustaz, karena wasiat itu kan diberikan pada saat yang bersangkutan artinya ahli waris masih dalam segar-bugar. Nah, untuk anak ini apa otomatis atau juga berlaku hukum wasiat itu? Beda dengan wasiat reguler. Wasiat wajibah itu berlakunya seperti waris. Wasiat wajibah untuk anak angkat ini loh, itu berlaku seperti waris. Maka ketika anak angkat ini terdaftar sebagai anak angkat dalam pengadilan, ya sebagai anak dalam diakui berdasarkan penetapan pengadilan, maka ketika dia wafat, orang tua ini wafat tanpa meninggalkan wasiat,
maka anak angkat ini tetap mendapatkan maksimal sepertiga. Itu konsep wasiat wajibah. Nah, sementara wasiat itu sendiri yang reguler itu harus melakukan ya, yang umum sekarang itu kemana? Wasiat tersebut kan otomatis gitu ya. Iya. Kalau dilihat dari porsi pembagian, itu kan dia dapat maksimum sepertiga. Sedangkan kalau istri aja, kalau punya anak, dapat cuma 1/8 gitu. Iya. Ya kan? Iya. Kok kelihatannya keadilannya di mana? Pertanyaan saya adalah lebih ke ini hukum kompilasi Islam ataukah fikih dari Kompilasi hukum Islam. kompilasi hukum Islam? Ya, kompilasi hukum Islam. Bukan fikih ya? Fikihnya memperdebatkan wasiat wajibah itu ada apa tidak. Jadi ada perbedaan ulama. Nah, Indonesia itu mengambil yang membolehkan. Gitu. Jadi ayatnya ini nggak bisa dibuka. Mohon maaf. Kalau dia tidak memberikan sepertiga, misalnya si ahli waris nih, dia tahu ini ada anak angkat. Intinya kan adalah maksimum sepertiga. Dia kasih aja ala kadarnya lah. Iya. Boleh. 1/10. Itu nanti yang menentukan paling besar itu adalah ahli waris yang berhak. Ahli waris yang berhak. Tapi prinsipnya dia dikasih. Oke, prinsipnya dia dikasih. Gitu. Maksimal itu paling tidak ya sama lah, atau nggak boleh lebih banyak. Kalau nggak apa? Karena bagaimanapun waris itu lebih kuat daripada wasiat. Gitu. Nah, itu yang terjadi kaitannya dengan anak angkat. Status anak angkat. Nanti ada saudara angkat, ada bapak angkat, kayak gitu lagi, Pak. Dan itu kalau anak angkat itu diputuskan oleh pengadilan. Kan banyak maka sekarang diambil anak angkat tetapi tidak pernah dibawa ke pengadilan gitu. Nah, itu. Dia nggak punya legal. Iya. Itu saja. Sekarang zamannya kertas, Pak. Saya sekolah enggak. Ada juga anak angkat kasus kejadian beneran gitu. Dia angkat anak. Cuma mungkin apa dia nggak ngerti. Nah, waktu kelahiran kan dari bayi namanya di rumah. Nah, akte kelahirannya dinamain si bapak angkatnya ini bukan bapak aslinya. Nah, si anak ini setelah mulai di rumah saya masalah ini karena ini nggak punya anak ya. Jadi saking sayangnya jadi terlalu dimanja. Anak itu jadi kurang ajar gitu. Kurang ajar dan bermain sampai-sampai mengancam membunuh bapaknya. Dan itu sampai tetangga, sampai polisi, udah dibasuh ke pesantren, kabur lagi belum menang. Nah, terus anak ini nuntut, aku bapaknya dikesal, mau dipulai orang tuanya, bahwa kamu bukan anak saya, mana anak-anak dibuktikan. Nah, saya punya aktenya, itu namanya dia, angkat gitu. Jadi kejadian sekarang. Oke. Bagaimana cara penyelesaian? Karena itu adalah anak ambil dikembalikan kepada orang tuanya. Maka dia melakukan ikrar penafian terhadap ikrar yang dulu ada di dalam akte tersebut. Gitu. Karena berdasarkan ini kecil saya ambil, saya masukkan aktenya atas nama dia. Masuk kakak apa masuk akte? Nah itu, ini masuk ini loh Pak, kayak gini-gini nih loh. Manidana ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alaihi haramun. Maka kayak gini tuh haram. Nah,
maka kemudian dikembalikan gitu loh. Yang asalnya Zaid bin Muhammad jadi Zaid bin Haritha. Gitu konsepnya. Terus akte kelahirannya kemana berarti? Ya diganti kepada bapaknya. Catatan sipil lagi. Gitu. Jadi ceritanya anak tadi dikembalikan ke orang aslinya. Nah itu. Anaknya nggak mau. Orang susah. Ya nggak bisa wong itu dia. Nah itu yang terjadi. Nah, karena anu ya hartanya. Gitu. Mungkin ada yang lain silakan. Monggo. Saya Ustaz, kalau nikah siri itu secara agama sah dan secara undang-undang sah, kenapa tidak ada administrasinya? Karena nggak dicatat, Pak. Nggak ada naibnya, nggak ada naibnya. Nggak ada naibnya. Syarat undang-undang itu masuk ke situ, Pak. Pemerintah intervensi melalui undang-undang terhadap kehidupan pribadi kita. Itu kan pribadi kita sih, private ya kan namanya. Jadi anak lahir siri itu tidak punya akte. Lu nanti bisa isbat. Ada namanya sidang isbat, bukan sidang isbat hilal ya, bukan. Bisa isbat nikah. Isbat nikah itu bisa. Belajar dulu. Tapi biasanya ini loh terbentur yang kedua ini harus izin gitu loh. Nanti malah ketangkep kalau di Indonesia itu nanti nikah kedua tanpa izin pertama kan gitu kan. Itu masalah. Bisa dipenjara Pak kalau nggak dapat izinnya. Nggak jadi. Saya itu pernah menjadi saksi Pak. Jadi mohon maaf, bintang 1 udah tinggi pangkatnya. Kejadiannya itu baru konangan 10 tahun. Saya sebagai saksi ahli di pengadilan militer yang ada di sini. Nah itu ditanya apakah sah menikahkan seorang secara siri dengan saksi dua wanita dari anaknya sendiri dan satu laki-laki dari adiknya si ini. Itu tidak sah menurut mazhab Syafi'i karena yang berlaku di sini umumnya adalah mazhab Syafi'i dan jumhur ulama yang mengesahkan cuma satu mazhab Hanafi. Nah ternyata itu dari kesatuannya sendiri kan sudah ada nizamnya, sudah ada aturannya bahwa gak boleh nikah dua, apalagi PNS dan ASN kan apa? Nah kayak gitu itu masih dilanggar, disidang gitu kemudian. Akhirnya ya penjaranya tuh tulisan hukumnya 7 tahun, vonisnya cuma 1 tahun penjara. Ini udah pensiun, Pak. Dan susahnya itu nanti isbat itu kalau misalnya sudah, nah ini yang agak susah. Kalau misalnya masih punya satu kan gitu, tapi nggak banyak kok sekarang ini yang merelakan kayak gitu. Asal jangan di depan saya, kan gitu. Jauh sana. Terutama yang kemudian menyadari bahwa sebagai wanita karir kayak gitu, udah kamu yang bener aja jangan zina, kalau perlu aku cariin dengan gitu. Nah. Kalau nikah sih, tapi fair-fairan, jangan di depan saya, jangan tahu orang tua saya, jangan tahu anak-anak, gitu. Nah untuk legal aja, untuk legal aja urusan kayak gitu penguas nafsu iya, saya akui iya. Dan
fenomena seperti ini sudah ada lama sejak tahun 90-an atau yang dikenal dengan zawat misyar. Zawat misyar itu nikah yang cuma ingin mendapatkan kehangatan. Jadi mantan-mantan kan di Dubai, di Emirat itu kan industri pernikahan banyak. Maksudnya orang-orang kaya itu kan banyak. Mereka itu janda-janda. Janda-janda ini bekasnya Amir, bekasnya konglomerat, bekasnya apa? Itu kan statusnya janda. Maka untuk menyalurkan hasrat seksualnya itu udah nggak usah dinafkahi, yang penting kamu datang seminggu sekali ke sini. Gitu. Daftar. Nah, kalau yang di puncak itu nikah kontrak. Nikah kontrak berdasarkan penelitian yang pernah saya baca itu biasanya ya 3 bulan sampai musim panas selesai di sana atau sampai musim haji selesai. Itu nggak boleh. Kalau nggak boleh 3 bulan. Tapi mereka menerapkan yang mengikuti mazhab Syiah. Itu mazhab Syiah. Loh siapa itu? Kan gitu. Ya orang Saudi, Pak. Orang Saudi. Jadi bawahnya berapa bulan enggak? Tuh, 3 bulan ngomongnya. Jadi konsep nikah itu nggak boleh ngomong aku nikahin kamu 6 bulan itu nggak boleh. Aku nikahin kamu 5 tahun nggak boleh. Ya kan? Aku nikahin kamu 7 tahun nggak boleh. Yang boleh itu aku nikahin kamu. Nanti kalau nggak seneng, ya sudah kita jalan aja, kan gitu. Ya kalau cerai ya cerai aja, gitu. Jadi syarat waktu sebagai poin akad itu tidak dibenarkan di dalam agama Islam. Kalau niatnya berbagi rezeki. Lah iya nggak boleh. Wah, ada lagi Pak yang niat nolong. Alasan. Ada lagi yang niat nolong. Kasihan itu janda-janda kan gitu. Alasan. Iya, itu mah. Tapi boleh, menurut saya boleh. Ini untungnya laki-laki semua ya, gak ada ibu-ibu ya di belakang. Gak ada ya. Aman. Jadi, mohon maaf ini kan biasa guyon-guyonan yang daripada nyinggung masalah politik jadi berantem nanti. Nah, begitu. Jadi intinya nikah itu bahasa kita itu kadang tabu sih untuk melakukan itu, untuk menyebut bahwa nikah itu aslinya lil istimta. Hilil istimta itu untuk menghalalkan enak-enak. Itu loh maksudnya. Nah kita terlalu tabu menyebutkannya hingga undang-undang itu pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 ya kan mengatakan bahwa pernikahan untuk melahirkan keturunan. Orang yang berpikir cerdas melahirkan keturunan kalau udah enak-enak itu gimana bisa kan gitu. Sebenarnya cuma itu. Malah kompilasi hukum Islam pernikahan adalah ibadah untuk kejauhan ibadah. Oke, mungkin ada yang lain. Kaitannya dengan bagaimana dengan orang yang dilahirkan tapi tidak diketahui bapaknya, misalnya korban pemerkosaan, itu gimana? Bapaknya ya tetap dinasabkan kepada ibunya. Dinasabkan kepada ibunya. Maka ya kan, kalau ibu udah jelas kan, ya berarti lahir dari pemerkosaan misalnya 3 orang kan gitu.
tidak tahu nih, nggak ada siapa yang masuk ini jadi anak ini, maka dia dinasabkan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya, kakeknya, apanya, gitu kan. Nah, kalau itu memang tidak diketahui, lalu kemudian misalnya dilihat melalui tes DNA kan gitu. Lalu kok mirip sama satu di antara 3, ya kan? Asal si suami menerima. yang di antara 3 ini, satu di antara 3 ini mengakui itu anak saya, sah. Tapi asal nggak boleh Ngomong zina. ngaku zina atau memperkosa. Dan itu diakui oleh ibunya. Maksudnya, iya saya menikah dengan ibu. Gitu. Demi melindungi nasab. Nah, begitu. Itu mengakunya di depan siapa, Ustaz? Hah? Pengadilan. Ya udah diam aja, pokoknya dimasukin kayak karakter tadi lah gitu. Itu selesai itu urusannya. Itu. Sekarang itu banyak, Pak. Kalau dilihat tanggal nikah sama akte kelahirannya itu cuma 3 bulan. Duh, itu ketahuan antara membandingkan akte sama buku nikah. Ketahuan itu. Tapi ya rumah sakit diem aja ya gitu. Ya udah itu anaknya. Gitu. Jadi ini yang sok tahu sekarang ini adalah wali naib atau hakim. Jadi hakim ini kemudian naib atau penghulu biasanya itu sebagai solusinya itu wali hakim. Tapi anehnya BIM-nya tetap. Padahal undang-undang bilang anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat pernikahan yang salah. Begitu. Nah, ini kaitannya dengan masalah nikah yang udah sah atau belum? Belum. Ada yang lain silakan. Kaitannya dengan kita bersedekah itu kan yang paling kita utamakan kerabat. Untuk kerabat itu menurut Islam itu ke atasnya sampai mana? Saudara. Iya, Sodako untuk kerabat. Kan ada nenek, kemudian buyut gitu. Buyut. Sampai mana sebetulnya? Jadi sebelum ada sodako itu justru ada nafkah. Nafkah itu yang wajib. Bapak sudah nggak kuat, terus nggak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, ya sudah kita yang harus menafkahi. BPJS-nya dibayar, makanannya dikirim, rokoknya kalau rokok dibeliin. Nah itu nafkah. Kalau sudah tidak mampu, kalau cuma sedekah itu mah habis sehari 2 hari, Pak. Tapi yang lebih berhak, yang lebih penting itu adalah nafkah. Nafkah itu ditentukan oleh hubungan perkawinan dan hubungan kerabat. Maka yang paling dekat itu adalah wajib nafkah. Sementara sedekah itu bebas, tapi didahulukan kerabat yang paling dekat. Misalnya anaknya butuh, terus kemudian cucunya juga butuh. Lebih didahulukan mana, anak apa cucu? Nah, begitu. Kalau ke atas, bapaknya butuh, tapi kakeknya juga butuh. Lebih didahulukan mana? Bapak. Yang jadi dilematis itu gini, Pak. Saya pernah ngalami.
susunya anak apa obatnya mertua? Susunya anak apa obatnya mertua? Susunya anak. Susunya anak. Susunya anak, mertua nanti dulu dah. Gitu. Ya, ini harus karena ketika itu ada namanya afdoliyah, anak lebih didahulukan daripada gitu. Wallahu a'lam. Nanti sedikit demi sedikit kita akan membahas tentang warisan dan status ahli waris dari masing-masing ahli waris yang ada. Kan ada ke atas, ke bawah, ke samping. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.